dalam kitab masih kitab yang sama, Riyadhus Shalihin, babun fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Bab tentang perintah kebaikan dan larangan atas kemungkaran. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ya. Hendaklah ada di antara kalian, ya, umat yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Khair itu kebaikan yang bersifat universal. Artinya kalau di Sunter bilang itu baik, maka di Aceh juga bilang itu baik. Kalau di Sunter bilang itu baik, maka di belahan dunia lain pun bilang itu baik. Contoh, berbakti kepada orang tua, seluruh dunia sepakat bahwa itu kebaikan. Kata Allah dalam firman-Nya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ya, hendaklah ada di antara kalian, ya, umat yang mengajak kepada kebaikan, khair, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, ya, yang tadi yang mengajak kepada kebaikan dan memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang kepada kemungkaran adalah humul muflihun, orang-orang yang beruntung, muflih. Ya, redaksi azan hayyalal falah, ya, marilah menuju kemenangan, keberuntungan. Wa qala ta'ala, dan firman Allah selanjutnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang kalian adalah sebaik-baiknya umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan dari manusia atau yang ditampilkan dari manusia, ta'muruna bil ma'ruf, yang memerintah kepada kebaikan atau yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang kepada kemungkaran. Ya. Kalau kita ngajak orang berbuat baik, kalau kita mencegah orang berbuat mungkar, artinya kita orang yang baik. Kuntum khairu ummatin. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, ya, jadilah, ambillah sikap pemaaf, wa'mur bil 'urfi, dan perintahkan kepada yang baik-baik, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Perintahnya Allah, ambil yang baik, kemudian ajak kepada kebaikan, jadilah pemaaf, kemudian ajak kepada kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Misalnya ketemu orang terus ngajak debat, kira-kira kalau debat sama nih orang menang percuma, kalah apa, mending dihindari. Yang bodoh gimana ya, dinasihatin nggak mau, itu termasuk orang yang bodoh. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Wal mu'minuna, dan orang-orang yang beriman, kaum lelaki, wal mu'minatu, dan para wanita yang beriman, ba'duhum awliya,
muslimat, mukminin mukminat itu saudara, aulia, teman, bulu, konco, akrab. Ya'muruna bil ma'ruf, yang memerintah kepada yang ma'ruf atau kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya, jadi namanya teman, namanya sedulur, aulia. Aulia itu apa? Ya bolo ya teman. Wali itu namanya. Wali Gusti Allah yang berarti bolo Gusti Allah. Barang siapa yang berani dengan wali kata Allah, maka dia menabuh genderang perang kepada dia kan konco. Ya, saya konconya Pak Yus misalnya. Pak Yus kenapa di jalan? Oh saya tahu, nggak mungkin saya tinggal diam, pasti saya bela. Istilahnya begitu. Apalagi kalau konconya Gusti Allah, backingannya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, lu'inal ladzina kafaru, ya, dilaknat orang-orang kafir, min bani Israil, daripada kaum Bani Israil, ala lisani Daud, lewat lisannya Nabi Daud, wa Isa bin Maryam, dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw, ya, mereka dilaknat karena mereka mendurhakai atau bermaksiat kepada Allah, wa kanu ya'taduna, ya, dan mereka melampaui batas, kanu la yatanahawna 'anil munkar, ya, mereka tidak saling mengingatkan, mereka tidak saling mencegah untuk hal yang munkar. Fa'aluhu, dan mereka tuh enggak mencegah yang munkar, enggak saling mengingatkan, enggak saling menasihati sebagaimana kemarin bab sebelumnya. Jadi kita sesama muslim, sesama mukmin, mukminin, mukminat, itu tugasnya saling mengingatkan. Ya, fa'aluhu, mereka melakukan, labit sama kanu yaf'alun, ya, labit sama benar-benar jelek apa yang mereka lakukan, kanu yaf'alun, dan mereka benar-benar melakukan perbuatan yang jelek. Ya, udah nggak ngingetin. Jadi hancurnya Bani Israel itu karena itu. Mereka ini nggak saling mengingatkan dalam kebaikan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum, wa qulil haqqu, dan katakan wahai Muhammad, al haqqu, kebenaran, mir rabbikum, dari Tuhanmu, dari Tuhan kalian, faman syaa, maka barang siapa dia mau, fal yu'min, maka mau beriman. Silakan. Pas banget itu datang. Faman syaa fal yu'min, barang siapa yang mau beriman, ya udah beriman. Wa man syaa'a falyakfur, maka barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Begitu kata Gusti Allah Subhanahu wa taala. Qulil haqqu, jadi Nabi diperintahkan Allah menyampaikan kebenaran. Yang mau percaya, yang mau beriman, silakan beriman. Yang mau kafir, silakan kafir. Tentu keduanya itu ada konsekuensinya. Yang beriman, ya berarti manut sama kanjeng Nabi dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kufur berarti konsekuensinya ada surga, ada neraka, ada disayangi, ada dibenci, ada dirahmati, ada dilaknat. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fasda' bima tu'maru wa 'arid 'anil jahilin. Redaksi di sini sampai fasda' bima tu'maru. Allah, Muhammad, sampaikan apa yang aku perintahkan. Wa'rid 'anil musyrikin, dan tinggalkanlah orang-orang musyrik. Jadi dulu Nabi Muhammad SAW ketika dakwah itu, awal dakwah Nabi itu sembunyi-sembunyi. Jadi usia 40 tahun
diberikan wahyu melalui perantara malaikat Jibril, kemudian dakwahnya sirri, sembunyi-sembunyi, hanya 1-2 orang yang ikut, tidak banyak, ya. Bahkan as-sabiqun al-awwalun itu terkenal 4 dari golongan perempuan dewasa, istrinya sendiri yaitu Ibunda Khadijah. Kemudian dari golongan lelaki dewasa, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian dari golongan anak-anak, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian dari golongan hamba sahaya, Zaid bin Harithah. Ya. Nah, setelah sirri, akhirnya turun perintah Allah nih. Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ya. Sampaikan oleh Muhammad apa yang telah aku perintahkan kepadamu dan tinggalkanlah orang-orang musyrik. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah Nabi secara terang-terangan. Nah, ketika dakwah Nabi secara terang-terangan, makin gencar itu. Ya, makin gencar, bahkan sampai diboikot dan itu kan. Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani di mana Nabi dibesarkan, diboikot. Bani yang membacking dakwahnya Nabi diboikot. Jadi embargo, nggak boleh ada yang menikah dengan mereka, nggak boleh ada yang jual beli dengan mereka. Ya, akhirnya banyak yang kelaparan. Akhirnya di situ juga pamannya Nabi Abu Thalib wafat, kemudian istrinya Nabi Bunda Khadijah pun wafat. Itu namanya amul hazan, amul kesedihan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, anjaynal ladzi yanhauna 'anil su' wa akhadna alladhina dhalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Anjayna, kami selamatkan, alladzina yanhauna 'anil su', ya, orang-orang yang mencegah kepada perbuatan buruk. Wa akhadna alladziina dzalamu, dan kami tindak atau kami hukum orang-orang yang berbuat zalim, bi'adzabin, dengan azab, ba'isin, yang sangat menyakitkan, bima kanu yafsuqun, ya, karena mereka orang-orang fasik. Fasik itu orang yang melakukan dosa besar dan belum bertobat sampai akhir hayat, itu fasik. Kemudian orang kayak kita, orang yang melakukan, hati-hati makanya, dosa kecil pun jangan diremehkan, karena bisa jadi dengan dosa kecil itu jadi fasik. Orang fasik itu orang yang melakukan dosa kecil dan terus-terusan sampai akhir hayat. Misalnya dia anggap gibah, gibah dosa kecil, tapi tiap hari gibah, sehari bisa 3 kali gibah, kayak makan itu, pagi, siang, sore. Itu hati-hati, bisa mengantarkan kita kepada kefasikan. Wal ayatu fil bar, dan ayat yang menjelaskan tentang bab ini, yaitu bab tadi amar ma'ruf nahi munkar, katsiratun, sangat banyak, ma'lumatun, yang sangat dikenal. Wa ammal ahadits, dan adapun hadis-hadisnya, fal awwalu, hadis yang pertama, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri yang semoga Allah ridho kepadanya, qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya. Man, barang siapa ra'a, melihat, minkum, ya, daripada kalian, munkaran, kemungkaran, falyughayyir, maka rubahlah, apa yang dirubah, kemungkaran itu, biyadihi, dengan tangan. Ya, orang yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Fa illam yastati, maka sungguh ketika dia tidak mampu, dengan tangan tidak mampu,
bilisani, maka dengan ucapan, dengan lisan. Fa illam yastati, maka sungguh apabila juga tidak mampu dengan lisan, fa bil qalbi, maka dengan hati. Wa dzalika aful iman, dan yang terakhir tadi adalah selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, ini hadis seringlah ini sering saya bawa ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang melihat kemungkaran rubah dengan tangannya. Banyak yang salah kaprah begini. Ketika dimaksud rubah dengan tangan, maka ketika melihat kemungkaran ada orang mabuk-mabukan terus dia datangi, dia pukulin. Oke, saat itu saat kita pukulin itu orang takut menghindar, tapi nggak jadi mabuk. Oke, betul nggak jadi mabuk. Tapi dia pindah tuh. Misalnya tadinya di depan gang, akhirnya mabuknya pindah di gang sebelah. Karena ada kita dipukul, ya kita pukul. Banyak yang salah kaprah. Yang dirubah itu kemungkarannya, bukan orangnya. Yang dirubah itu perbuatannya, bukannya orang. Ya, makanya kalau lihat orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita benci itu perbuatan maksiatnya, bukan orangnya. Jangan sampai ketemu orang yang lagi bermaksiat kepada Allah terus kita benci sama orang. Enggak, kita benci dengan perbuatan dia. Gimana caranya biar itu berubah menjadi baik? Kan tugasnya mukmin, mukminat saling mengingatkan, ya, amar ma'ruf itu harus. Ya, kalau enggak amar ma'ruf itu sama dengan Bani Israel disesatkan. Ya. Gimana caranya kasih tahu? Ya, pelan-pelan deketin. Nah, kalau udah deketin kemudian dinasehatin. Kalau dekat kan enak nasihatinnya tuh. Nah, kalau udah dinasehatin insyaallah gampang hatinya dulu. Lu ngapain sih mabuk-mabukan dulu? Udah tua, malu, nggak malu apa sama anak-anak itu misalnya. Ya, kalau dekat kan enak ngomongnya. Kemudian fa'ilam yasati, nggak mampu, ya nggak mampu pakai lisan, nggak mampu pakai tangan, kekuatan tadi, bagi lisan, maka dengan omongan. Dia nggak mampu, nggak bisa pakai kekuatan. Kita bukan aparat, bukan polisi, bukan TNI, nggak punya wewenang, bukan pejabat juga, ya nggak bisa. Kemudian bagi lisan, maka dengan lisan nasihati. Nggak mampu juga bagi qalbi, maka dengan hati. Nah, hati ini adalah kita tambahan. Hati kita menolak dengan kemungkaran yang dia perbuat, dan kita angkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ini orang agar mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Atsani, ada hadis yang kedua, Ani bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun. Ya. Ma min nabiyyin, ya, tidak ada daripada nabi ba'athahu Allahu, yang diutus Allah Subhanahu wa taala, fi ummatin, di dalam umatnya, qabli, sebelum aku, illa kana, kecuali ada, lahu, bagi nabi itu, min ummatihi, daripada umatnya, hawariyun. Hawariyun, orang-orang pilihan. Wa ashabu, dan sahabat-sahabat, ya'khuduna bi sunnatihi, yang memegang erat sunnahnya, wa yaqtaduna bi amri, dan mengikuti perintahnya, tsumma, kemudian innaha takhlufu, ya, kemudian sungguh ia mengganti min ba'dihim, ya, setelah sahabat pilihan tadi, hawariyun tadi, khulufun,
dengan generasi yang baru, yaquluna, ya mereka berkata, ma la yaf'alun, ya mereka berkata tapi mereka tidak mengerjakannya. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Faman jahadahu, maka barang siapa memerangi mereka, biadihi, dengan tangannya, fahuwa mu'minun, maka dia seorang mukmin. Wa man jahadahu, dan barang siapa yang memerangi mereka, bilisani, dengan lisannya, fahuwa mu'minun, maka mereka seorang mukmin. Wa man jahadahu, maka barang siapa memeranginya, biqalbihi, dengan hatinya, fahuwa mu'minun, maka mereka seorang mukmin. Laisa wara'a dzalika minal iman, ya. Di luar tadi, ya. Maksudnya apa? Tidak perangan sama sekali dengan tangannya, dengan lisannya, dengan hatinya. Laisa, tidak ada wara'a dzalika minal iman, ya. Kalau dia tidak ada iman sama sekali, habbatul khardalin, ya, walaupun sebesar biji sawi. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya apa? Jadi Nabi diutus, dan nabi-nabi sebelumnya diutus itu pasti punya hawariyin. Dulu ada, kita kenal Nabi Musa, sahabat-sahabatnya dinamai hawariyin, orang-orang pilihan, ya. Terus Nabi Muhammad, murid-muridnya Nabi, pengikutnya Nabi saat itu dikatakan ashab, ya, sahabat-sahabatnya Nabi. Nah, mereka nih hawariyin ini, orang-orang pilihan yang ada di sekitar Nabi, orang-orang pilihan yang ada di sekitar Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan nabi-nabi terdahulu. Itu orang-orang yang memegang sunnahnya Nabi, ya, memegang kuat sunnahnya Nabi dan mengikuti perintahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian diganti itu sama generasi berikutnya. Artinya berapa? Generasi tabi'in, sampai ke generasi kita sekarang. Nah, generasi selanjutnya mereka tuh nanti, kita nih, yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mau, tapi mereka enggak kerjain. Contoh, ya, contoh. Salat qiyamul lail itu pahalanya di sisi Allah begitu banyak. Atau gini, besok nih Muharram, terus tanggal 10 ada puasa Muharram. Misal saya ngajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk puasa Muharram tanggal 10, tapi saya nggak ngelakuin, saya nggak puasa. Nah, itu berarti kan ngomong doang, kagak melakukan. Nah, itu generasi setelah sahabat itu nanti begitu. Terus mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Yang diperintahkan, yang diomongin nggak dikerjain, tetapi dia mengerjakan yang nggak diperintahkan. Terus kata Nabi, maka barang siapa yang memerangi dengan tangannya harus diperangi. Ya, maksudnya apa? Dinasehati. Sama kayak tadi, ya. Itu kan kemungkaran, bro. Itu generasi setelah sahabat kita. Ada orang yang pintar ngomong tapi nggak melakukan. Apa ya? Kalau bahasa Jawa bicara koni. Ngajar nih orang ngelakoni, ngajarin doang tapi nggak melakukan. Ya Bu, ya, jarkoni, ngajarin orang ngelakoni. Nah, barang siapa yang memerangi dia nih, maka dia mukmin. Dengan tangannya dia perangi, maka dia mukmin. Wa man jahadahum bilisani, kalau memerangi dengan lisan, maka dia mukmin. Yang memerangi dengan hati, maka dia mukmin. Kalau di situ nggak ada terbersit sama sekali melihat, ya kan, kemungkaran, melihat kemungkaran nggak sama sekali terbersit hatinya, bahkan di hati dia nggak menolak kemungkaran itu, ya, maka dia laisa wara'a dzalika minal iman, nggak punya iman sama sekali.
habbatu khardalin, walaupun sebesar biji zarrah. Makanya hati-hati nih, kita melihat kemungkaran, paling tidak sedikit-dikitnya kita menolak di dalam hati kita. Ada orang nggak sholat, saudara kita nggak sholat, teman kita nggak sholat, misalnya, itu kemungkaran. Ya, kita nggak bisa nasihatin dia, kita nggak bisa ngajak dia sholat. Paling tidak hati kita menolak bahwa dia lagi melakukan kemungkaran. Paling tidak itu. Nah kalau itu sama sekali nggak ada, maka nggak dikatakan nggak beriman sama sekali. Ya, melihat kemungkaran sekecil apapun, di hati kita harus ada penolakan atas kemungkaran. Bukan itu doang, contohnya misal ada KDRT misalnya, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Kita tetangga kita berantem, ya, KDRT kan kemungkaran. Kita mau mau nyamperin, mau nasihatin, nggak bisa. Kayaknya kok tinggi dia. Kalau Pak Yus mungkin bisa ya, soalnya aparatur pemerintah di tingkat rukun tetangga, ya, datengin nasihatin, nggak bisa. Ya udah dalam hati aja, oh itu kesian banget istrinya, digebukin dulu sama aku. Nah itu paling tidak menolak hati kita ini ketika melihat kemungkaran, agar kita masih dikatakan beriman. Tuh. Al-Thalith, hadis yang ketiga, Al-Abdul Walid Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala, berkata, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami berjanji kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala sam'i wa ta'ati, akan senantiasa mendengarkan Rasul dan taat kepada Rasul, fil usri wal yusri, ya, di masa sulit maupun ketika mudah. Ini janji, sahabat ini janji, kami tuh berjanji akan sami'na wa ata'na, pokoknya perintah datang dari Rasul yang didengar, yang ditaati, baik ketika sulit atau sempit maupun ketika mudah atau lapang. Wal mansyati wal mankarahi, ya, baik ketika semangat maupun ketika dalam keadaan terhimpit atau sulit, sama, ya, malas gitu. Wa ala atharatin alaina, dan kami senantiasa mengalah alaina, di antara kami. Maksudnya istar, astar itu mengalah untuk orang lain, ya. Al-istar itu mendahulukan orang lain maksudnya. Wa ala alla nazi'al amr, dan tidak memboikot atau kudeta. Siapa yang dikudeta? Al-amra, pemerintah. Ahlahu illa an tara kufran, ya, kecuali, ya, melihat kekufuran, bawahan, ya, secara terang indahu, di sisi kalian, minallahi ta'ala fihi burhana, ya, melihat, kecuali melihat kemungkaran dari sisi kalian, ya. Kemungkaran dari apa? Daripada perintah Allah Ta'ala. Fihi, di dalam kekufuran tadi, burhanun, secara nyata, ya, adanya bukti. Wa'ala an naqula bil haq, dan kami berbaiat, berjanji kepada Allah akan bicara dengan benar. Ainama kunna, dimanapun kami berada, la nakhafu, dan kami tidak takut, fillahi, karena apa? Membela agama Allah Subhanahu wa taala, laumata laim, walaupun ada yang mengkritik, walaupun diledekin orang, kata Rasul. Muttafaqun alaih, hadis sepakati Imam Bukhari dan Muslim.
hadis yang ketiga bahwasanya ini sahabat ini berbaiat kepada Nabi. Dia berjanji kepada Nabi akan mendengarkan dan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Sami'na wa ata'na. Ya, baik ketika sulit maupun ketika luas, baik ketika semangat maupun ketika malas. Dan berjanji berbaiat kepada Nabi untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Ya. Nah, ini ada sedikit catatan. Jadi atau al-ithar itu mendahulukan orang lain itu ada paling tidak 4. Ithar terkait dengan makanan, kemudian minuman dan jiwa dan dalam hidup. Ini ada contohnya. Ya, ithar yang pertama, al-itharu fit ta'am, ya, mendahulukan orang lain dalam hal makanan. Ya. Jadi ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dihadiahi kepala kambing panggang, udah tinggal makan tuh. Ya. Kemudian dia berkata, itu saudaraku si fulan lebih membutuhkan. Ya. Sampaikanlah ini kepala kambing panggang kepada dia. Ya. Akhirnya sampai itu ke saudaranya si fulan. Dan si fulan juga nggak terima, itu saudara saya lebih membutuhkan kepala kambing. Sampai muter ke 7 rumah tuh kepala kambing, balik lagi ke yang pertama ngasih. Itu kepala kambing panggang. Karena sahabat saking al-itharu fit ta'am, mendahulukan orang lain dalam hal makanan. Sampai muter 7 kali itu kepala kambing. Ya. Itu sahabat. Ya, kita makan enggak? Kita mau enggak dikasih anggur? Udah stop. Ya udah stop udah. Itu lebih butuh kagak? Enggak begitu kita. Udah stop. Ya, alhamdulillah rezeki anak soleh. Iya, karena begitu sih dikasih rokok nih matang-matang. Udah stop tuh. Nah ini apa namanya? Kadang saya bagi-bagi lagi tuh mendahulukan orang lain. Tapi kan nggak ada yang tahu yang satu kan? Ya doang kan? Nah, itu mendahulukan orang lain dalam hal makanan. Kemudian apa? Al-ithar bil ma, ya, ithar dalam hal air. Ini catatan lama sebenarnya. Jadi apa? Oh, minuman ya. Dalam al-ithar bil ma, ithar terkait dengan air. Ya, sekelompok sahabat syahid di perang Yarmuk. Perang Yarmuk terjadi di Sungai Yarmuk. Ya, ketika datang sahabat lain untuk memberikan air, tapi dia memberi isyarat untuk memberikan kepada teman yang lain, seterusnya dan seterusnya sampai semua sahabat mati syahid belum minum sama sekali. Jadi saat perang Yarmuk ada teman ini minum cuma cukup untuk 1 orang. Ya, dia dibagi, dia menolak, itu yang butuh itu lebih butuh itu sampai muter, akhirnya nggak ada minum sama sekali sampai syahid itu soal. Ya, jadi pernah terjadi al-ithar bil ma, mendahulukan orang lain dalam hal minum. Kemudian yang ketiga al-ithar bin nafsi, mendahulukan orang lain dalam hal jiwa. Ya, jadi ketika itu Sayyidina Ali, ya, ini ceritanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah menggantikan Nabi Muhammad SAW dirajamnya Nabi ketika peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ini cerita pas benar besok atau lusa ya, itu Muharram ya. Jadi Muharram itu tahun baru Islam. Muharram itu dari dulu itu bulan udah ada, tahun belum ada. Jadi ketika era Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Umar bin Khattab, surat menyurat itu cuma bulan doang sama tanggal. Ya, akhirnya dibuatlah tuh, gimana kalau kita buat tahun? Ada saran dari para sahabat yang lain tuh, Sayyidina Ali menyarankan, udah kita mulai daripada hijrahnya Nabi aja. Hijrah itu melepaskan kebatilan menuju yang hak, ya kan?
Ada yang sahabat lain dari mulai lahirnya Nabi aja, karena itu keutamaan kan, lahirnya Nabi, lahirnya manusia paling mulia. Itu aja kita mulai tahun 1 Hijriah, mulai dari situ aja. Jangan. Kalau lahirnya Nabi itu masih banyak kemusyrikan di sekitar kota Mekah. Akhirnya dipilih itu mulai mulai 1 Hijriah itu ketika Nabi hijrah. Padahal hijrahnya Nabi tidak terjadi di bulan Muharram kan, tapi di bulan Rabiul Awal. Ya. Tapi bulan Muharram ini menjadi bulan pertama di tanggalan tahun Hijriah. Lusa udah 1 Muharram. Happy New Year, selamat tahun baru. Ya. Itu. Nah itu ketika itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah menggantikan Nabi Muhammad di ranjang mulianya Nabi dan Abu Bakar pergi untuk hijrah. Ya. Itu padahal kabilah itu udah mengepung. Jadi orang kafir Quraisy itu pintar. Jadi setiap kabilah dimintain 1 pemuda atau 2 pemuda yang pandai menggunakan pedang, yang pandai menggunakan tombak untuk bareng-bareng membunuh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dikepung tuh rumah Nabi Muhammad SAW. Ya, dikepung. Kenapa dipilih satu-satu? Karena orang-orang Arab terdahulu, ya, dia kesukuannya kuat. Seandainya yang membunuh dari suku, misalnya suku Bani Makhdum misalnya, itu ngebunuh Nabi, itu yang diincar satu suku itu doang. Tapi kalau tiap pemuda dikirim untuk membunuh Nabi Muhammad, itu kan banyak tuh. Yang Bani Hashim atau Bani Muthalib nggak bisa balas dendam. Akhirnya setiap pemuda dikumpulin, ayo kita sepakat kita bunuh Nabi Muhammad, kita kepung rumahnya. Dikepung rumahnya, dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, dikepung rumahnya. Nah saat dikepung rumahnya Nabi Muhammad pergi, itu ditinggal di situ Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah Al-Ithar bin Nafsi. Kalaupun di situ dibunuh, yang dibunuh Sayyidina Ali, bukan Nabi Muhammad SAW. Tuh Sayyidina Ali ketika itu usia berapa? Waktu masuk Islam kurang lebih Sayyidina Ali itu usia 7 tahun. Nabi hijrah tuh Nabi umur 53 tahun. Berarti 7 ditambah 13, sekitar 20 tahun atau 21 tahun. Sayyidina Ali itu ketika hijrahnya Nabi. Gantiin Nabi rebahan, berbaring di kasurnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok ditinggal Sayyidina Ali? Karena Nabi Muhammad itu terkenal Al-Amin. Al-Amin itu orang yang jujur. Jadi sebelum Islam ada pun, itu Nabi sudah dipercaya oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menitipkan barang. Jadi kalau sekarang ada perbankan, ya, nitipin barang, terus ada lemari deposito gitu kan, itu zaman Nabi udah ada. Nah Nabi yang menjaga barang-barang titipan orang-orang kafir Quraisy. Nah ketika Nabi hijrah, Sayyidina Ali dipesanin itu, nanti kalau memang ini nih barang-barang dikembalikan kepada yang punya. Nah saat Nabi hijrah keluar dari rumah, itu orang-orang kafir gak melihat, semuanya tidur, dibikin tidur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah mengejek sekali orang kafir itu, ya. Nabi ambil pasir, terus diaurin ke kepala mereka tuh, yang pada ngepung rumah Nabi, ya. Udah paginya baru bangun, kemudian ini udah siap. Pas ngebuka pintu, ngetok pintu, yang ngebuka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Loh, Muhammad udah berangkat hijrah. Pas mau ditusuk Sayyidina Ali. Nah itu. Jadi Al-Ithar bin Nafsi yang mendahulukan dalam hal nafs, nyawa. Ya. Terus yang terakhir Al-Ithar bil hayat, ya. Nah ini cerita daripada Imam Ibnu Attab. Ya, pernah seorang pemuda memfitnah sekelompok kaum sufi, ya, di depan seorang khalifah. Lalu mereka ditangkap dan khalifah pun memerintahkan mereka untuk dipenggal. Jadi sufi ini akan dipenggal oleh khalifah. Terus ada yang namanya Syekh An-Nuri. Kemudian dia berkata kepada Al-Gojo, "Penggalah saya dulu, wahai Al-Gojo." Kemudian bertanya, "Apa yang membuat Anda ingin terburu-buru dibunuh ketimbang
sahabat-sahabat Anda? Kemudian dijawab nih sama Syekh An-Nuri, aku lebih menyukai jika kawan-kawanku hidup di kehidupan saat ini, ya, daripada mereka mati. Biarin aku saja yang mati, kata Syekh An-Nuri. Ya. Kemudian Al-Wujud takjub, kemudian orang-orang pun takjub sampai berita ini terdengar oleh khalifah, dan khalifah memerintahkan untuk menyerahkan urusan ini kepada hakim. Ya. Jadi dulu ada seorang pemuda yang memfitnah sekelompok sufi. Ya, sufi ini dianggap ateis. Ateis itu gak bertuhan. Jadi orang namanya fitnah, makanya al-fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, kebetulan pemuda ini dipercaya sama khalifah. Akhirnya khalifah percaya atas cerita pemuda ini, dikumpulin itu sufi dan diperintahkan untuk dipenggal. Gak ditanya dulu, gak ditanya lagi. Kalau kita kan ada bahasa tabayun, gak tabayun dulu, udah. Gak. Terus akhirnya ada satu syekh namanya Syekh An-Nuri meminta kepada Al-Wujud, udah saya aja yang dipegang, teman-teman saya biarin hidup. Nah, dengan itu takjub tuh Al-Wujud, sehingga berita ini nyampe ke telinga khalifah. Nah, akhirnya khalifah, ya udah, jangan dipenggal dulu, serahkan dia kepada hakim. Nah, kalau udah kepada hakim berarti akan diusut, kan? Akan diusut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sangat penting sekali bahwa kita mendahulukan orang lain ketimbang diri kita. Ya. Ada hak, ada kewajiban. Dulukan hak umum ketimbang hak pribadi kita. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Tahlilan gak ya? Iya. Mbak Daya tahlilan tahun ke-5. Tanya, ayo Ibu. Ya. Jadi apa ngaji kita? Ngaji itu jangan pakai nafsu. Artinya begini, ngambil tema-tema penting doang, ya. Jadi ngaji yang begini diurut, nggak nafsu. Kecuali memang begini, misalnya kita ngaji itu apa? Ngajinya kita itu penting nih. Misalnya hal penting, bicara tentang sholat, kita nggak sama sekali nggak tahu tentang sholat. Terus ngomong ke sholatnya, ngomong ke guru, tolong Pak Ustaz, minggu depan terkait tentang sholat, misalnya begitu. Atau ke anak-anak kita, ini anak-anak kita ini, kayak misalnya seminggu lagi puasa Ramadan, itu harus dikasih tahu ilmunya tuh. Itu dia harus dikasih tahu ilmunya. Gimana dia masuk ke bulan Ramadan dengan kesiapan, ngerti syarat rukunnya, ngerti sunnahnya, ngerti yang membatalkan puasa. Nah, itu kayak gitu. Ya. Ngaji seperti itu. Jadi urut berdasarkan bab-bab yang ditulis oleh musannif kitab ini. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi waktu aku masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan tidak meninggalkan tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.